Terus di semester 1 juga kita itu waktu buat nyari-nyari teman biasanya. Ada yang pindah jurusan, ada yang berhenti kuliahnya, ada yang ngulang materi lagi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi di pembahasan Studienvorbereitung in Deutschland. Nah, di video sebelumnya kan kita udah ngomongin dari beberapa universitas ya, mulai dari HTW Berlin, FU Berlin, terus juga dari Frankfurt. Nah, sekarang ini tuh dari Stuttgart nih bersama Gus Arayani. Halo, gimana kabarnya Gus? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat Gas. Bagas gimana? Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya BTW, sih baru bangun ya. Oh, masih pagi ya, masih iya, matahari baru terbit berapa menit yang lalu ya. Iya, BTW Gas, nggak usah jangan dipanggil Gus, panggil biasa aja. Oh, oke. Siap. Ya. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita perkenalan dulu mungkin ya Mas, dari Mas Ryan, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama makasih banyak ya guys udah disiapin platformnya, kita bisa sharing-sharing hari ini. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Arayan Makiatu, panggilannya Ryan, di Indonesia dari Banjarmasin, sudah di Jerman sejak 2017. Sebelum bachelor saya student colleague di Karlsruhe, waktu itu dapat kesempatan 1 semester jadi di KIT, kemudian lanjut di Uni Stuttgart jurusan energi terbarukan, renewable energy. Nah, setelah bachelor kemarin langsung ambil master di RWTH Aachen, jurusan yang mirip juga tapi agak beda sedikit, sustainable energy supply gitu. Jadi yang awalnya renewable energy, terus sekarang tuh di sustainable energy, ruang lingkupnya sebenarnya jadi lebih luas kayak gitu. Tapi keren juga nih Mas, maksudnya kayak Mas mulai di Jerman itu 2017 dan sekarang di 2021 Mas tuh udah lulus STK, udah lulus Uni ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini lanjut master gitu di RWTH gitu. Ini keren banget sih, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Patut diapresiasi. Rezeki. Oke. Nah, berarti mulai aja nih, kita masuk ke pembahasan aja nih Mas. Kayak Mas kan bisa dibilang tepat waktu gitu ya. Nah, aku mau nanya sih Mas, kalau di Uni Stuttgart sendiri itu waktu normal yang dibutuhkan agar kita bisa lulus itu kisarannya itu berapa semester dan berapa tahun gitu, kalau normalnya ya? Jadi kalau di Uni Stuttgart itu kalau bachelor ya, itu Regel Studentenzeit atau secara regulasinya normalnya itu 6 semester kalau yang di jurusan saya. Banyak juga yang rata-rata 6 semester gitu. Kemudian kemarin waktu COVID, jadi kampus itu memberikan keringanan untuk boleh memperpanjang masa studi sepanjang 1 semester gitu. Jadi kalau misalnya ada BAföG, ada pinjaman, kan ada pinjaman yang bersyarat gitu. Orang harus studinya sesuai masa ini, boleh diperpanjang 1 semester lagi karena COVID kemarin. Nah, jadi kalau regelnya seperti itu, peraturannya seperti itu, 6 semester rata-rata, pada COVID kemarin 7, tapi kalau secara umum rata-rata lulusnya itu sekitar 7 semester, 8 semester mungkin kayak gitu. Oke, itu mungkin atau bahkan lebih juga ada. Ngomong-ngomong kalau yang jurusan lama lulusnya itu, kalau teknik ya, itu tuh teknik mesin sih, karena bener-bener modulnya banyak, padat segala macam. Oke. Tapi mungkin bisa dijelaskan gitu Mas, kayak per semesternya itu tersibukan dengan apa ini materinya gitu? Nah, jadi kalau di kampus itu kan ada katakanlah beberapa fase lah ya. Kalau semester awal-awal itu semester 1 misalnya, kita yang jelas
baru perkenalan sama lingkungan kampus yang awalnya kita nggak pernah di kampus seperti apa ya kan, awalnya dari SMA misalnya, terus ke student college. Jadwalnya masih teratur tuh, rasa student college itu masih rasa mirip-mirip SMA lah ya. Betul, Nah habis student college itu di kampus tuh rasanya beda guys, apalagi mungkin Bagas sudah ngobrol sama teman-teman di Hochschule. Uni ini apa ya, di antara perbedaannya itu yang sangat mencolok adalah kebebasan yang diberikan kepada mahasiswanya. Jadi di semester 1 ini tuh tantangannya adalah gimana kita tuh ngepasin sama kebebasan yang diberikan. Karena sebelumnya kita nggak pernah sebebas ini. Pas di kampus tuh kita di uni tuh kita betul-betul serah lah, egal lah, mau masuk mau enggak gitu. Itu tantangan sendiri. Kita perlu waktu untuk menyesuaikan itu. Terus di semester 1 juga kita itu waktu buat nyari-nyari teman biasanya. Karena banyak yang dari sama-sama dari kota-kota lain juga, mahasiswa asing gitu ya, atau yang dari Jerman tapi dari kota lain. Mereka sama-sama belum pernah punya teman baru, atau bahkan yang dari kota yang sama juga sama-sama asing sama kampus ini, sama-sama belum pernah kuliah lah. Nah itu masa-masanya kita nyari teman baru, nyari ritme belajar yang baru, karena tantangan ketika di kampus dengan di student college kan beda gitu tuh. Nah terus di beberapa jurusan itu juga ada yang mensyaratkan for practicum kayak gitu. Nah, for practicum itu mungkin udah sempat disinggung juga di episode sebelumnya atau belum? Iya, udah. Jadi, ya itu biasanya di semester awal gitu kan ya. Tergantung, nanti ada juga yang mungkin ada kekurangan bisa dilengkapi di semester 2 kayak gitu. Nah selain itu ada beberapa modul dasar yang memahami materi yang lain gitu, kayak misalnya matematika. Kalau di jurusan teknik kan hero matematik atau analisis sama linear algebra misalnya, itu kan sebagai ibaratnya kayak ilmu alatnya gitulah. Alat yang kita pakai untuk ngerti materi yang lain gitu kan. Nah itu tuh mau nggak mau harus diambil di semester awal. Tapi ada juga yang ngambil modulnya dulu, ujiannya tapi nanti karena nggak lulus ya, itu juga ada. Saya juga ada kenal orang yang kayak gitu juga ada. Terus praktikum dari itu ya, modul-modul dasar yang kita pakai untuk memahami materi berikutnya. Terus tuh kalau di jurusan saya ada semacam pendalaman jurusan gitu, apa sih namanya, vertifung kayak gitu. Iya. Jadi kita bisa milih itu. Kalau di saya kemarin tuh di semester 2 bahkan udah ada. Jadi kan kita pilih modul yang kita mau pendalamannya ke arah mana. Nah di semester 2 itu sudah ada modul yang bisa kita tarik duluan, yang kita pilih duluan kita maunya ke arah mana. Nah di semester ini, semester 2 atau semester 3 ini kita mulai ada kelas yang beda sama teman-teman kita di semester 1. Jadi kayak kita di semester 1 semuanya gabung karena materinya materi dasar, semuanya gabung. Terus di semester berikutnya itu kita bisa misah-misah sama teman-teman kita karena sesuai pendalamannya itu. Pendalamannya manis. Paham. Kemudian semesternya semakin tinggi, semester 4, 5 ke atas, teman-teman kita ini semakin berkurang. Ada yang pindah jurusan, ada yang berhenti kuliahnya, ada yang ngulang materi lagi. Aku nggak ambil yang ini, aku yang kemarin aja belum selesai katanya. Dia ngulang lagi, ada juga yang kayak gitu. Jadi semakin ke atas itu, teman-teman yang awalnya kita bareng itu semakin sedikit. Oke. Nah, iya. Kayak gitu. Terus ada beberapa jurusan juga yang mensyaratkan praktikum. Jadi praktikum beda sama praktikum yang awal tadi itu ya, lebih spesifik. Biasanya durasinya 1 semester gitu, atau beberapa bulan lah ya. Bisa pilih izin, jadi kayak untuk fokus praktikum, atau disambilkan lah, bisa juga praktikumnya sama ujian, karena nanti penilaiannya kan kebanyakan di ujiannya aja gitu. Ya, tentunya ada syarat-syarat tertentu mungkin ya kalau ada beberapa mata kuliah. Dan di semester akhir itu tuh ada Bachelorarbeit, tugas akhir. Biasanya durasinya 5 bulan lah kira-kira setelah kita
kalau nggak salah ya setelah kita mengumpulkan judul. Jadi judul kita ngajukan, judulnya diterima, nah itu 5 bulan kemudian deadline untuk submit bachelor arbeit-nya. Setelah submit baru kita presentasi defense gitu. Kira-kira kayak gitulah ya. Oke. Tapi mungkin gini nih Mas, dari informasi yang aku dapat sih ya, kalau misal di Uni memang benar-benar kita itu dibebaskan mau ngambil modulnya itu berapa di semester 1 atau modul apa aja yang mau kita ambil kayak gitu. Sedangkan kalau di Hochschule tuh memang modul tuh udah ditentukan. Pokoknya ya di semester 3 itu kita harus udah lulus gitu di semua modul yang udah dimasukkan gitu. Itu gimana tuh Mas, bener nggak? Kalau mungkin bisa jadi beda-beda juga di setiap universitas tadi itu ya. Kalau di tempat saya ya pertama yang masuk akal adalah modul-modul dasarnya tadi itu memang harus diambil duluan. Karena kalau misalnya kita ngambil modul yang misalnya Schaltungstechnik atau Leistungselektronik kayak apa bahasa Indonesia itu ya? Itulah Leistungselektronik misalnya tanpa kita punya dasar elektroteknik. Nah itu nggak mungkin kan? Iya betul. Nah, kayak gitu. Oke. Iya, dan kebebasannya itu juga tetap diatur dalam. Jadi kita jurusan ini nanti modul-modulnya itu hanya modul yang ditawarkan itu yang kita boleh milih kan? Nggak mungkin kita kuliahnya teknik ngambilnya psikologi gitu kan? Kan terlalu jauh. Ya. Oke, benar. Mas. Nah terus gini nih Mas, mengenai aturan penilaiannya sendiri itu gimana gitu Mas di Uni Stuttgart ini? Kalau penilaian itu jadi kalau di Uni Stuttgart kebanyakan hanya melalui nilai akhir ya. Jadi ada pembobotannya itu tergantung tergantung berapa SWS, berapa semester Wochenstunde yang kita dapatkan. Jadi seberapa banyak kita menginvestasikan waktu untuk belajar modul itu dalam seminggu ya. Jadi seberapa susah lah katakan dalam bahasa sederhananya satu mata kuliah itu bobotnya semakin gede. Nah semakin gede bobotnya itu nilainya akan semakin relevan, semakin mempengaruhi nilai akhir nantinya bobotnya ya kan. Nilainya ini diambil dari ujian akhir. Ada yang pakai ujian, ada juga yang pakai tugas misalnya kita ngumpul tugas. Nah tapi kebanyakan yang pakai ujian akhir. Ujian akhir ini juga ada yang tanpa syarat, ohne Zulassung einfach kita bisa langsung daftar ke ujiannya. Ada juga yang pakai syarat, misalnya kita harus kumpulkan tugas dan nilai tugasnya sekian, baru kita boleh ikut ujian. Kalau misalnya kita ngumpulin tugas tapi nilainya nggak memenuhi syarat, kita nggak bisa ikut ujian di semester itu. Semester depan kita harus ulang lagi. Gitu. Jadi ngumpulin tugas, baru kita bisa daftar ujiannya itu. Itu ada beberapa kayak gitu juga. Ada juga beberapa modul yang bobotnya ringan gitu. Jadi nggak dinilai. Mereka cuma perlu lulus atau tidak lulus gitu. Jadi angkanya tuh nggak ada, kita cuma perlu lulus aja. Nah. Oke. Menarik juga ya berarti sistemnya gitu ya Mas. Jadi kayak kita mau ujian aja tuh ya ada syaratnya gitu ya. Antara tugas kita nilainya udah memenuhi atau belum. Dan terus juga ada beberapa pembobotan nilai yang mungkin bisa dibilang di FAH yang agak sulit gitu. Jadi akhirnya nilainya pun agak ditinggikan gitu ya. Jadi Iya. Okay. Saya kasih contoh mungkin matematika itu kalau di Uni Stuttgart kemarin itu sampai 18 credit point. Jadi kalau bachelor itu di Stuttgart kita harus ngumpulin 180 credit point ya kan. Itu dibagi kan saya bilang tadi itu 6 semester nih. Itu dibagi 6 semester jadi rata-rata per semester itu kita ngambil 30. Iya. Nah, 30 ini 30 kredit nih. Matematika kemarin itu dibagi di 2 semester sih. Jadi satu semesternya katakanlah 9 kredit kita ngambil matematika. Nah, jadi 9 dari 30 tadi itu di semester 1 itu matematika sendiri gitu.
Jadi misalnya matematika kita dapat 1,0 kan sistemnya gitu kan ya, paling bagus 1,0, paling jelek 4,0 gitu kan. Misalnya kita dapat matematika 1,0. Jadi 1,0 dikali 18 dikali kayak misalnya kita total ya semuanya 1,0 dikali 18 misalnya. Ditambah nilai-nilai yang lain dikali bobotnya masing-masing per 180 gitu. Wow. Jadi semakin bener kan, semakin berat bobotnya semakin mempengaruhi nilai akhirnya gitu. Oke, paham. Nah, terus gini nih Mas, apa ya? Dari yang aku lihat ya Mas, dari ya sepenglihatan aku tuh Mas tuh kayaknya nggak terlalu banyak masalah gitu yang dialami di STK kayak ataupun di uni gitu. Dan sebenarnya ada nggak sih Mas masalah apa aja gitu yang dialami pas masih S1 gitu? Mungkin banyak yang minder gitu temenan sama orang Jerman. Dan kita nih sebagai orang asing yang bahasanya beda, kadang kita perlu ngebaca materi itu 2-3 kali baru ngerti. This is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every